Halo mitra pendengar, kembali bertemu dengan saya Bang Saman di saluran channel Lentera Pijar. Kali ini kita mendapatkan sebuah kisah dari seorang narasumber asal Lampung yang merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai sopir Metro Mini. Namun, dia harus menggantikan saudaranya untuk mengantarkan jenazah ke Garut. Dan saat itu, dia mengajak kondekturnya untuk menemani dia mengantarkan jenazah. Namun saat itu juga, dia mengalami berbagai macam pengalaman mistis. Mau tahu bagaimana ceritanya? Persiapkan diri kalian dan pasang sabuk pengaman kalian, karena perjalanan wisata horor akan dimulai sekarang. Pengalaman itu membuat saya merasa ketakutan saat mengingatnya. Dan bahkan kadang saya suka parno saat menyetir pada malam hari. Perkenalkan, nama saya Faisal, umur 26 tahun. Saya seorang pria asal Lampung yang merantau ke Jakarta untuk bekerja. Profesi saya adalah seorang supir Metro Mini jalur Kampung Melayu, Pondok Gede. Kali ini saya akan berbagi cerita horor yang saya alami bersama kondektur saya yang bernama Aldi, atau saya sering memanggilnya dengan sebutan Acil, singkatan dari kata Aldi kecil, karena memang dia mempunyai postur tubuh yang pendek. Acil ini adalah seorang perantau asal Subang yang merantau untuk mengadu nasib di Jakarta. Saya dan Acil bertemu saat di terminal, dan akhirnya kami tinggal bersama di salah satu kontrakan kecil di Jakarta. Kisah pengalaman yang saya alami terjadi pada tahun 2018. Dan saat itu saya belum menikah. Awal kisah waktu itu, ketika saya dan Acil sedang istirahat di sebuah warung kopi yang ada di terminal. Tiba-tiba saya mendapat sebuah panggilan telepon. Ketika saya lihat, ternyata panggilan itu dari Bang Heri, saudara saya yang tinggal di Jakarta dan berprofesi sebagai supir mobil ambulan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Sal, lu sekarang lagi apa? Sibuk gak? Lagi ngopi bang di warung terminal. Ada apa memangnya bang? Lu mau gak bantuin gua? Bantuin apa dulu nih bang? Kalau bisa gua pasti bantu kok. Bantuin gua untuk gantiin gua buat nganterin jenazah ke Garut. Gua gak bisa karena istri gua sedang dirawat. Sedangkan pihak keluarga jenazah ingin diantarkan hari ini juga ke Garut. Saat itu saya yang merasa memang belum pernah, sempat menolak tawaran dari Bang Heri. Wah, gimana ya bang? Masalahnya, gua belum pernah sekalipun nganter jenazah.
Gak apa-apa Sal, lu cuman tinggal nganterin doang. Lagian, bayarannya lumayan besar kok Sal. Tolonglah Sal, bantuin abangmu ini. Karena merasa gak enak, akhirnya saya pun menyanggupi permintaan Bang Heri. Oke lah Bang, nanti gua minta temenin Acil juga ya. Iya gak apa-apa Sal, makasih ya Sal. Nanti jam 12 lu datang aja ke rumah sakit tempat gua kerja ya. Singkat cerita, Bang Heri menutup teleponnya. Kemudian saya mengajak Acil untuk menemani saya mengantar jenazah. Cil, temenin gua yuk. Temenin kemana bang? Gantiin abang gua buat nganterin jenazah ke Garut. Wah, serius lu bang? Kagak ah, gua takut bang. Pada saat itu, Acil sempat menolak dengan alasan takut. Tapi saya mencoba untuk meyakinkan dia. Ayolah Cil, temenin gua. Kalau gua sendirian, gua takut. Setidaknya kan kalau lu ikut, ada temennya. Dan lagian, kata Bang Heri, bayarannya cukup lumayan Cil. Akhirnya setelah saya mencoba meyakinkan dia, Acil setuju untuk ikut saya mengantar jenazah ke Garut. Singkat cerita, saya dan Acil pun pulang ke kontrakan untuk sekedar mandi dan mengganti pakaian kami. Dan kami pun langsung berangkat ke rumah sakit tempat Bang Heri bekerja. Dan ketika sampai di sana, saya langsung bertemu dengan Bang Heri. Ayo Sal, gua akan ajak lu untuk bertemu pihak keluarga jenazah. Akhirnya kami pun pergi ke kamar jenazah. Dan di sana, Bang Heri langsung menemui pihak keluarga jenazah. Kemudian saya pun diperkenalkan kepada mereka. Perkenalkan Pak, ini saudara saya Faisal. Dia yang akan mengantarkan jenazah almarhum Pak Jaka nanti. Dengan ramah, si bapak itu pun memperkenalkan dirinya kepada saya. Oh iya, perkenalkan, nama saya Iwan. Saya adalah anak dari almarhum Pak Jaka. Kemudian pada saat itu, saya bertanya alasan kenapa almarhum bisa meninggal. Mohon maaf Pak sebelumnya. Boleh tahu alasan almarhum meninggal? Dan di saat itu juga, Pak Irwan pun tak sungkan untuk menjawab. Sebelumnya, almarhum mengalami sakit. Namun, karena pada saat itu almarhum hanya mendapatkan perawatan dari dokter-dokter di kampung dan tak kunjung sembuh, akhirnya saya pun membawa almarhum untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit ini. Dan kebetulan, rumah saya tidak terlalu jauh dari sini. Selama dirawat di sini, almarhum selalu berpesan, jika dia meninggal, dia hanya ingin dimakamkan di sebelah makam ibu saya yang letaknya ada di kampung. Dan ini alamatnya. Saat itu, saya dan Acil langsung mengecek alamat itu melalui Google Map. Lokasinya berada di desa terpencil, dan menurut Google Map, waktu yang saya butuhkan 6 jam untuk mencapai alamat itu. Singkat cerita, setelah semua sudah selesai dan jenazah pun sudah dimasukkan ke dalam mobil, kami bersiap untuk berangkat. Awalnya, pada saat itu saya berpikir kalau saya akan berangkat ke Garut bersama Pak Iwan. Namun ternyata tidak. Sebelum berangkat, Pak Iwan pun berpesan kepada kami. Pak Faisal, saya titip bapak saya ya. Hati-hati di jalannya.
Saya mungkin akan menyusul karena saya masih ada sedikit urusan di sini. Dan pihak keluarga saya di sana sudah saya kabarin kok. Jadi, Bapak tinggal anterin aja jenazah almarhum Bapak saya ya. Di saat itu saya agak sedikit patah semangat. Tapi apalah daya. Saya sudah terlanjur menerima kerjaan itu. Dan di saat itu sebelum kami berangkat, Bang Heri pun menitipkan pesan kepada kami. Sal, awas lu. Harus hati-hati ya bawa mobilnya. Kalau terjadi hal-hal aneh, jangan lu tanggepin. Fokus aja sama jalan. Dengan terheran-heran, saya pun bertanya hal aneh apa yang mungkin terjadi. Maksudnya hal aneh apa, Bang? Namun saat itu, Bang Heri tidak menjawab pertanyaan saya, dan dia malah menyuruh saya untuk cepat-cepat berangkat. Udah, sekarang lu mendingan berangkat. Dan jangan lupa tuh alamatnya lu perhatiin. Awas, jangan sampai nyasar. Karena reputasi gua sekarang ada di tangan lu. Akhirnya kami pun berangkat. Waktu itu, jam menunjukkan pukul 2 siang. Perjalanan Jakarta-Bandung saya tempuh dengan melalui tol Cipularang. Di sepanjang perjalanan, saya dan Acil banyak sekali bercanda. Walau perasaan agak gugup karena baru pertama kali membawa jenazah, tapi kadang candaan kami menuju ke hal-hal gaib. Saya masih ingat, saat itu candaan saya dan Acil seakan-akan menantang makhluk gaib. Bahkan, sesekali kami menjadikan jenazah sebagai bahan candaan kami. Saat itu Acil bertanya, Bang, lu pernah melihat makhluk gaib? dengan nada bercanda. Saya pun kemudian menjawab pertanyaan Acil. Pernah lah, Cil. Dan baru pertama kali mungkin. Tuh, di belakang. Ya elah bang, itu bukan makhluk gaib bang, tapi baru calon dari makhluk gaib. Di saat itu kami tertawa dengan candaan kami. Nah, bener tuh, Cil. Kan kata orang-orang, bentuk makhluk gaib itu pocong. Dan apa bedanya sama yang di belakang? Cuman, dia mah masih calon, belum menjadi anggota. Dan di saat itu juga kami tertawa sangat keras. Seakan-akan jenazah yang kami bawa adalah bahan ledekan. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di Bandung dan keluar dari gerbang tol Cileunyi. Dan saat itu, waktu menunjukkan jam 5 sore. Kemudian, kami pun lalu melanjutkan perjalanan sesuai rute yang ditunjukkan oleh Google Map. Hingga akhirnya, kami memasuki jalanan yang sangat sepi. Dan di saat itu, saya perhatikan di bagian sisi kanan kiri jalan dipenuhi pepohonan yang sangat lebat. Dan saat itu sudah memasuki waktu maghrib. Dan pada waktu itu juga, hal aneh pun mulai terjadi. Dari petunjuk Google Map, harusnya kami melewati beberapa perkampungan di area itu. Namun, di saat itu kami tidak menemukan satupun perkampungan. Dan jalan yang kami lewati sangatlah gelap, tanpa ada lampu penerangan jalan satupun. Dan kemudian, hal aneh pun kembali terjadi, di mana yang pada saat itu Acil memperhatikan dari Google Map. Mendadak petunjuk dari Google Map itu terhenti. Dan ketika Acil mengecek jaringan di handphonenya, ternyata sinyal HP-nya menghilang. Lah, ini kenapa ya bang? Jaringan HP-nya mendadak menghilang. Seriusan lu, Cil? Iya bang,
ini sinyal HP-nya nggak ada. Coba aja deh, cek punya abang. Di saat itu juga saya langsung mengambil HP yang ada di saku. Kemudian ketika saya lihat, ternyata sama. Sinyal dari HP saya pun tidak ada. Kemudian saat itu, saya langsung memberhentikan mobil dan mengajak Acil untuk keluar mencari sinyal sambil menikmati beberapa batang rokok. Namun tetap saja, kami tidak mendapatkan sinyal sedikit pun. Akhirnya, kami mencoba berdiskusi, apakah terus melanjutkan perjalanan atau kembali memutar arah. Namun pada saat itu, Acil lebih memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan menelusuri jalan itu. Karena dia yakin, menurut petunjuk Google Map terakhir dia lihat, kita hanya harus mengikuti jalan itu dan pasti sampai ke tempat tujuan. Di saat itu ketika kami sedang berdiskusi, kami melihat ada cahaya yang datang. Dan ketika saya perhatikan, cahaya itu dari sebuah lampu sepeda motor. Saat itu, saya dan Acil berniat untuk menanyakan jalan. Cil, ada motor tuh. Coba lu tanyain. Namun pada saat Acil melambaikan tangan, pengendara motor itu sama sekali tidak berhenti. Dan ketika saya perhatikan, pengendara motor itu seorang bapak-bapak. Dia menggunakan sarung dan baju koko. Namun anehnya, saat itu saya sedang memarkirkan mobil di pinggir jalan dan lampu-lampu mobil saya nyalakan. Namun saat itu si bapak yang mengendari motor itu sama sekali tidak melihat ke arah kami. Pandangannya hanya lurus ke depan. Setelah itu, saya dan Acil mencoba memperhatikan lampu belakang motornya. Dan saya lihat motor itu belok ke arah kiri. Kemudian saya mengajak Acil untuk mengikuti motor itu dengan alasan kalau kita mengikuti si bapak itu pasti kita akan menemukan sebuah pemukiman. Cil, ayo Cil, naik. Kita kejar si bapak tadi. Kayaknya ada pemukiman di sekitar sini. Kemudian saya dan Acil pun langsung masuk ke dalam mobil dan bergegas mengejar si bapak tadi. Namun anehnya, saat itu saya terus-terusan memperhatikan ke arah kiri. Namun saya tidak menemukan jalan apapun. Yang ada hanyalah sebuah jurang yang cukup dalam. Kemudian saya mencoba bertanya kepada Acil. Cil, tadi kamu lihat kan kalau si bapak yang pakai motor itu belok ke arah kiri? Iya bang, saya lihat. Tapi kok aneh ya Cil? Dari tadi saya perhatikan tidak ada jalan apapun di sebelah kiri. Malah yang ada hanyalah jurang yang sangat dalam. Pada saat itu Acil pun sudah merasakan sebuah keanehan. Wah, apakah sosok tadi bukan sosok manusia ya bang? Tapi sosok hantu. Namun pada saat itu saya tidak mau berpikiran ke arah sana dan mencoba untuk menenangkan diri saya dan Acil. Ah, lu ada-ada aja Cil. Mana ada hantu bisa mengendarai motor. Hantu itu tidak perlu motor Cil. Dia kan bisa terbang. Jadi ngapain juga dia harus pakai motor. Akhirnya saat itu kami mencoba untuk tenang, dan saya pun mencoba menghibur Acil, yang pada saat itu saya lihat dia sudah mengalami kepanikan.
Singkat cerita, saat itu kami terus melanjutkan perjalanan mengikuti jalan itu. Kemudian, dari kejauhan, saya seperti melihat sosok wanita dengan baju berwarna putih dan rambutnya yang panjang sedang berjalan di sisi jalan. Lantas saat itu, saya memperlambat laju mobil dan mencoba bertanya kepada Acil, apakah dia juga melihat sosok wanita itu? Cil, lu lihat nggak? Tuh di depan, ada wanita sedang berjalan. Pada saat itu, ternyata Acil juga melihat sosok wanita itu. Oh iya bang, tapi bentar bang. Masa iya di tempat seperti ini ada wanita berjalan sendirian? Mana kondisi sudah malam lagi bang. Apa jangan-jangan dia bukan manusia bang? Ah lu Cil, lu jangan nakutin gua Cil. Mending kita coba deketin aja. Kali aja itu wanita beneran. Dan kemudian saat itu saya kembali menambah kecepatan. Namun anehnya, sosok wanita itu malah mempercepat jalan kakinya. Dan ketika jarak mobil kami sudah agak dekat, buat kalian yang mempunyai pengalaman atau kisah horor, kalian bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan kisah horor kalian melalui email kami, atau kalian bisa follow Instagram kami yang sudah ada di deskripsi. Karena sebagian penghasilan channel ini akan kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tiba-tiba sosok wanita itu terbang ke atas sambil mengeluarkan suara tertawa yang sangat keras. Saking kerasnya suara tertawa wanita itu, saya dan Acil yang saat itu sedang berada di dalam mobil mendengar jelas suara tertawa dari wanita itu. Dan di saat itu juga, saya tiba-tiba mendengar suara dari belakang tempat duduk kami. Kami pun seketika kaget mendengar suara itu. Lantas, kami langsung melihat ke arah belakang. Dan ternyata jenazah Pak Jaka terjatuh dari kerandanya. Seketika saya langsung menghentikan mobil dan mengajak Acil untuk mengangkat jenazah Pak Jaka ke kerandanya lagi. Walau dengan perasaan yang sangat berdebar-debar, saya dan Acil mencoba menahan rasa takut yang kami alami saat mengangkat jenazah Pak Jaka ke atas keranda. Singkat cerita, setelah selesai kami membereskan jenazah Pak Jaka, saya dan Acil langsung melanjutkan perjalanan. Kemudian, tak jauh dari sana, kami tiba di sebuah area pemakaman yang sangat luas. Dan di saat itu saya dan Acil mulai merasa heran dan agak ketakutan. Karena kondisi di sekeliling kami dipenuhi oleh kuburan yang sangat banyak. Kemudian Acil pun bertanya, Bang, kok kita malah kesini sih? "Lah, gua juga nggak tahu, Cil." Ya udah bang, mendingan kita buru-buru aja bang, pergi dari tempat ini. Cepetan bang, cepetan bang.
Di saat itu saya hendak tancap gas dan segera pergi dari area pemakaman itu. Namun ketika saya hendak pergi dari area pemakaman itu, saya melihat ada sebuah cahaya lampu. Dan ketika saya perhatikan dengan jelas, cahaya lampu itu berasal dari api obor. Dan di sana ada beberapa orang yang sepertinya sedang menggali kuburan. Kemudian saya langsung menghentikan laju mobil dan mencoba memperhatikan orang-orang itu dari mobil. Cil, lu lihat kan itu? Iya bang, gua lihat. Aneh ya bang, malam-malam gini kok menggali kuburan? Mana tempatnya seperti ini lagi? Ketika saya dan Acil sedang mengobrol, kemudian kami melihat dari arah depan mobil. Ada banyak iringan orang-orang dengan memakai baju khas orang-orang desa sedang membawa keranda mayat. Di saat itu saya hanya berpikir, mungkin ini jenazah yang akan dikuburkan di makam itu. Namun anehnya, iringan orang-orang itu tidak memasuki makam dan malah menghampiri mobil kami. Ketika saya perhatikan, semua wajah orang-orang itu sangatlah pucat. Pada saat itu, Acil merasa panik dan kemudian menyuruh saya untuk menutup kaca mobil. Bang, kayaknya mereka bukan manusia deh. Lihat aja tuh wajahnya. Kok pada pucat sih bang? Cepetan bang, tutup kacanya bang. Saat itu saya pun merasakan ada keanehan. Lantas saat itu saya langsung menutup kaca mobil. Dan pada saat itu, rombongan orang-orang itu datang melewati kami. Kemudian mereka berhenti tepat di belakang mobil kami. Dan salah satu dari mereka mengetuk-ngetuk kaca mobil sambil berkata, "Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya." Pada saat itu, saya dan Acil hanya diam saja dan berpura-pura tidak mendengarkan. Namun sesekali, karena penasaran, saya mencoba melirik ke arah orang itu. Dan di saat itu juga, wajah orang itu berubah menjadi menyeramkan, dengan mata yang melotot dan wajah yang sangat pucat. Dia kemudian lalu berteriak, "Buka pintunya." Pada saat itu, saya dan Acil langsung panik dan ketakutan. Kemudian, Acil meminta saya untuk segera pergi dari tempat itu. Bang, buruan bang, pergi bang. Seketika saya langsung tancap gas dan pergi dari tempat itu. Singkat cerita, dirasa sudah jauh dari tempat tadi, saya dan Acil mencoba menenangkan diri. Kemudian, dari spion mobil, saya kembali melihat ada cahaya lampu motor dari arah belakang. Dan saya perhatikan, lajunya pun sangat cepat, hingga dia menyalip mobil kami. Dan ketika saya perhatikan, ternyata itu adalah pengendara motor yang tadi saya temui. Dari pakaian dan motor yang dia pakai, sama persis seperti pengendara motor yang saya temui pertama kali di jalur itu. Kemudian saya terus memperhatikan motor itu dari belakang.
Hingga akhirnya motor itu berbelok tajam ke arah kiri, kemudian menabrak sebuah pohon yang ada di sisi jalan. Seketika saat itu saya langsung kaget dan mendadak menghentikan laju mobil. Lantas saya pun bertanya kepada Acil. Cil, gimana Cil? Mau dibantuin gak itu orang? Udahlah bang, jangan. Gua yakin itu bukan sosok manusia asli bang. Pada saat itu saya justru khawatir. Bagaimana kalau itu memang benar-benar sosok manusia yang mengalami kecelakaan dan membutuhkan pertolongan. Tapi Cil, gimana kalau dia beneran manusia? Kasihan dia Cil, kecelakaan dan butuh pertolongan. Apalagi di tempat sepi seperti ini, mana ada yang akan menolong dia. Pada saat itu, saya mencoba memaksa Acil untuk menolong orang itu. Akhirnya, saya dan Acil pun keluar dari mobil, kemudian berjalan menuju tempat orang yang tadi kecelakaan. Namun anehnya, orang yang tadi kecelakaan mendadak menghilang. Bahkan motor yang dia gunakan pun tidak ada. Dan saya lihat di sana tidak ada sedikit pun bekas kecelakaan. Pada saat itu, saya yang merasa heran pun bertanya kepada Acil. Cil, kemana orang ini yang tadi kecelakaan ya? Padahal gua lihat dengan jelas kalau dia mengalami kecelakaan di sini. Dan lu juga pasti lihat kan? Iya bang, gua juga lihat kok bang. Kata gua juga apa bang? Pasti itu bukan manusia bang. Dia itu pasti makhluk gaib. Apakah lu gak sadar dari tadi awal kita sering terus-terusan mendapatkan teror? Kemudian saya dan Acil pun bergegas untuk kembali ke mobil. Namun, di saat saya dan Acil sedang berlari ke arah mobil, terdengar suara keras dari belakang mobil. Dan tiba-tiba, pintu belakang mobil terbuka dengan sendirinya. Dan yang lebih menyeramkan lagi, jenazah Pak Jaka saat itu melayang keluar dari dalam mobil. Dan kemudian langsung berdiri menghadap ke arah kami. Lantas saat itu, saya dan Acil terjatuh karena kaget. Dan di saat itu juga, tiba-tiba jenazah Pak Jaka langsung terjatuh. Waktu itu saya dan Acil bingung harus melakukan apa. Kemudian Acil pun mencoba bertanya kepada saya. Bang, ini gimana bang? Gua takut bang. Sama Cil, gua juga takut. Tapi masa iya kita meninggalkan jenazah itu di sini? Kita tetap harus mengantarkan jenazah itu ke rumah keluarganya. Kalau enggak, kita bisa-bisa dituntut oleh pihak keluarganya. Sekarang lebih baik lu bantuin gua untuk memasukkan kembali jenazah Pak Jaka ke dalam mobil. Akhirnya saya dan Acil pun menggotong jenazah Pak Jaka dan memasukkan kembali ke dalam mobil. Singkat cerita, setelah kami selesai membereskan jenazah Pak Jaka, kami langsung bergegas pergi dari tempat itu. Dan ketika saya melihat jam, menunjukkan jam 11 malam. Pada saat itu, perasaan saya bercampur aduk, antara bingung karena tidak tahu jalan, dan takut
setelah mengalami hal-hal menyeramkan. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, saya melihat sebuah cahaya lampu di pinggir jalan. Pada saat itu saya perhatikan. Ternyata lampu itu berasal dari sebuah warung. Saya yang pada saat itu sangat merasa kelaparan, mengajak Acil untuk singgah di warung itu. "Cil, ada warung tuh. Singgah dulu yuk di sana. Gua udah lapar banget, Cil. Dari tadi siang belum makan." Tapi memang gak apa-apa bang. Masalahnya kok bisa ada warung di tempat sepi seperti ini? Alah, udahlah Cil. Mau itu warung gaib atau warung setan, yang jelas gua bisa makan. Karena gua udah lapar banget nih. Ya udah deh bang, ayo. Sama gue juga lapar banget bang. Akhirnya kami pun singgah di warung itu. Dan di sana dijajakan banyak sekali gorengan, bahkan masih hangat. Tanpa basa-basi, saya langsung memakan beberapa gorengan di warung itu. Namun pada saat itu saya memperhatikan Acil masih saja ketakutan akibat beberapa kejadian aneh yang kami alami. Dan bahkan dia tidak mau memakan apapun di warung itu. Lantas saya pun mencoba bertanya kepada Acil, "Lu kenapa, Cil? Katanya lu lapar. Udah cepetan makan." Dengan perasaan yang masih ketakutan, Acil pun menjawab, Ah, gue takut bang. Apalagi setelah kejadian-kejadian aneh yang tadi kita alami. "Udah, jangan dipikirin, Cil. Yang penting sekarang mikirin bagaimana perut kita yang kelaparan bisa kenyang." Akhirnya Acil pun berani memakan beberapa gorengan. Dan di saat itu saya pun mencoba memanggil-manggil yang punya warung. "Permisi, Bu, beli Bu. Permisi. Permisi." Di saat itu kemudian muncul seorang kakek-kakek yang saya perkirakan mungkin umurnya 60 tahunan. Kemudian saya mencoba menanyakan desa yang tertulis di alamat itu. Lantas si kakek itu hanya menjawab, Tempat itu sebenarnya sudah kalian lewati. Hanya saja kalian tersesat di alam lain. Saat itu kami langsung terheran-heran dengan jawaban si kakek. Kemudian si kakek itu bertanya kepada kami, Kalian kok kesini hanya berdua saja? Kenapa yang di dalam mobil itu tidak kalian ajak untuk makan? Mendengar hal itu, saya pun langsung tertawa. Karena saya menganggap ucapan-ucapan si kakek tadi hanya candaan saja. Apalagi dengan pertanyaan si kakek yang menunjuk kepada jenazah yang ada di dalam mobil. Ah, kakek ini suka bercanda saja. Lagian yang di dalam mobil itu hanya mayat orang yang sudah meninggal, kek. Lantas si kakek itu berpesan kepada kami, Hati-hati, karena yang ada di dalam mobil itu banyak yang ingin membawanya. Anehnya, setelah si kakek itu berkata seperti itu, mendadak saya mendengar suara keranda di dalam mobil bergerak. Dan di saat itu juga, dari arah belakang mobil,
Acil melihat rombongan orang-orang pembawa keranda mayat yang kami temui saat di pemakaman tadi. Bang, lihat bang. Itu rombongan orang-orang yang tadi datang lagi. Seketika saya langsung melihat ke arah rombongan itu. Dan di saat itu juga, saya pun langsung menyuruh Acil untuk segera masuk ke dalam mobil dan pergi dari tempat itu. Namun di saat itu, saya hendak membayar makanan yang saya makan tadi di warung. Saya pun langsung kaget. Karena pada saat itu, saya melihat wajah si kakek penjaga warung itu. Yang awalnya saya lihat wajahnya biasa saja, mendadak berubah menjadi menyeramkan. Sontak saya dan Acil kaget. Kami pun langsung masuk ke dalam mobil dan pergi dari tempat itu. Singkat cerita, saya kembali menelusuri jalan itu tanpa tahu kemana kami pergi. Sesekali Acil mengecek sinyal yang ada di HP-nya. Namun tetap saja masih tidak ada sinyal. Pada saat itu, ketika saya sedang fokus memperhatikan jalan, lagi-lagi saya dikagetkan oleh suara seperti benda jatuh yang menimpa atap mobil. Suara apaan itu, Cil? Gak tahu bang. Suara itu kayaknya dari atas deh. Seketika, saya langsung mengajak Acil keluar untuk mengecek. Ayo, Cil, kita cek keluar. Pada saat itu, Acil menolak ajakan saya dengan alasan dia masih ketakutan akibat kejadian-kejadian aneh yang kami alami. Enggak bang, gua takut bang. Akhirnya, saya pun memutuskan untuk mengecek sendiri keluar. Pada saat itu, saya langsung mengecek sekeliling mobil. Namun, ketika saya pergi ke arah belakang, saya melihat sosok pocong yang sedang tergeletak di tengah jalan. Pada saat itu saya langsung kaget dan ketakutan. Kemudian saya pun bergegas masuk kembali ke dalam mobil. Dengan perasaan panik dan tanpa basa-basi atau berkata apapun, saya pun kembali mengendarai mobil untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat itu Acil merasa terheran-heran dengan sikap saya. Lantas dia pun bertanya, Ada apa bang? Kok kayak ketakutan gitu? Pocong, Cil, pocong. Ternyata yang menimpa atap mobil tadi itu adalah sosok pocong, Cil. pada saat itu saya benar-benar panik. Di tengah kepanikan saya membawa mobil. Tiba-tiba saya pun dikagetkan dengan sosok bayangan putih yang melintas tepat di depan mobil. Seketika saat itu saya langsung membanting setir. Hingga akhirnya mobil yang saya kendarai terperosok ke semak-semak pinggir jalan. Dan kemudian saya pun menabrak sebuah pohon yang sangat besar. Setelah itu saya langsung tidak sadarkan diri akibat benturan yang sangat keras. Yang saya tahu, saya terbangun karena mendengar suara beberapa orang yang mencoba membangunkan saya. Dan ketika saya membuka mata, saya melihat kondisi sudah terang. Dan di saat itu, saya baru sadar kalau saya mengalami kecelakaan tadi malam. Pada saat itu, saya langsung melihat kondisi Acil. Dan untungnya dia juga baik-baik saja. Cil,
Lu gak apa-apa? Gak apa-apa bang, gua baik-baik saja kok. Kemudian salah satu dari orang-orang itu bertanya kepada saya dan Acil. Maaf bang sebelumnya. Sebenarnya abang-abang ini mau kemana dan dari mana? Kok bisa sampai mengalami kecelakaan di sini? Lantas saya pun menjawab, saya mau mengantarkan jenazah pak. Namun kemarin malam saya malah tersesat. Dengan raut wajah yang heran, kembali orang itu bertanya, Tersesat? Tersesat gimana pak sebenarnya? Karena semalaman saya melihat mobil bapak beberapa kali melintasi perkampungan saya. Dan kebetulan pada malam tadi saya sedang berjaga untuk ronda. Dengan terheran-heran, saya pun bertanya kepada si bapak itu, perkampungan? Memangnya di sekitar sini ada perkampungan pak? Sambil menunjuk, si bapak itu berkata, Ada pak sebelah sana dan tidak jauh kok. Dan bahkan ketika malam tadi saya memperhatikan mobil bapak terus-terusan melintasi perkampungan saya. waktu itu saya dan Acil pun menceritakan pengalaman yang saya alami tadi malam. Dan memang hal yang saya alami itu sudah sering terjadi kepada para pendatang. Singkat cerita, akhirnya saya pun meminta bantuan untuk diantarkan ke alamat yang saya cari. Pak, maaf, Bapak tahu alamat ini? Oh, ini mah tahu, dekat kok dari sini. Kebetulan Pak. Ya udah Pak, Bapak bisa antarkan saya ke alamat ini tidak? Karena saya sudah ditunggu oleh pihak keluarga jenazah ini Pak. Akhirnya si bapak itu pun setuju dan bersedia mengantarkan saya ke alamat yang saya cari. Saat itu, karena mobil yang saya gunakan mengalami kecelakaan, akhirnya saya mengantarkan jenazah Pak Jaka menggunakan mobil bak terbuka dari salah satu warga. Singkat cerita, saya akhirnya tiba di rumah keluarga Pak Jaka. Di sana saya perhatikan sudah ada banyak sekali orang. Dan saya pun melihat ada Pak Iwan dan Bang Heri di sana. Dengan wajah yang sangat kesal, Pak Iwan langsung menghampiri saya. Sambil marah-marah, dia pun berkata, Gimana kalian ini? Bisa kerja gak sih? Jenazah papa saya baru sampai sekarang. Kalian tahu kan? Keluarga saya itu udah nungguin dari kemarin. Saat itu saya dan Acil hanya diam saja. Kemudian Bang Heri pun mencoba menenangkan Pak Iwan. Udah pak, udah. Mending sekarang kita urus dulu jenazah Pak Jaka. Baru nanti kita bahas masalah ini. Singkat cerita, akhirnya jenazah Pak Jaka pun selesai dimakamkan. Kemudian setelah itu, saya dan Acil dan seorang warga yang menolong saya saat kecelakaan menjelaskan kepada Bang Heri dan Pak Iwan tentang hal-hal aneh yang saya alami. Dan untungnya Pak Iwan pun mengerti akan hal itu, karena memang dia paham hal yang saya alami sering menimpa kepada para pendatang yang baru melintasi jalur itu. Namun pada saat itu, saya masih merasa ada hal yang janggal tentang kenapa rombongan pembawa keranda mayat itu ingin sekali membawa jenazah Pak Jaka. Akhirnya saya pun mencoba menanyakan hal itu kepada Pak Iwan. Pak, maaf nih sebelumnya. Ketika saya dan Acil mengalami tersesat,
mobil kami selalu diikuti oleh rombongan yang membawa keranda mayat yang ingin membawa jenazah Pak Jaka. Itu kenapa ya, Pak? Kemudian Pak Iwan pun tidak sungkan untuk menjelaskan hal itu. Jadi sebenarnya almarhum bapak saya mempunyai semacam ilmu kekebalan. Maklumlah, orang tua zaman dulu untuk melawan para penjajah. Dan pada saat proses mau meninggalnya pun, saya harus memanggil seorang kiai untuk melepaskan ilmu itu. Akhirnya saya pun mengerti alasan kenapa pada saat itu kami didatangi oleh rombongan pembawa keranda mayat. Singkat cerita, akhirnya kami pun pamitan untuk pulang. Dan untuk masalah mobil yang rusak akibat kecelakaan yang saya alami sudah diurus oleh Bang Heri. Dan untungnya saya dan Acil tidak perlu mengganti kerusakannya. Pada saat itu saya dan Acil pulang ikut dengan Bang Heri. Di perjalanan saya dan Acil selalu diledek oleh Bang Heri. Gimana, Sal? Rasanya pertama kali nganterin jenazah. Seru kan? Dengan ekspresi wajah yang agak kesal, saya pun menjawab pertanyaan Bang Heri. Seru apanya, Bang? Yang ada gua ketakutan setengah mati. Dan ingat ya, Bang, gua gak akan mau lagi nganter-nganter jenazah, apapun alasannya. Alah, baru sekali itu aja udah kapok. Gua yang udah sering ngalamin hal-hal aneh saat nganterin jenazah, biasa aja, Sal. Singkat cerita, akhirnya kami pun pulang ke Jakarta. Dan cerita pun selesai. Mitra pendengar, itulah sebuah pengalaman dari narasumber kita Bang Faisal. Seorang sopir Metro Mini yang harus mengalami profesi baru untuk menggantikan saudaranya mengantarkan jenazah. Namun tak disangka, justru dia malah mengalami pengalaman mistis selama perjalanan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton juga video-video kami lainnya. Dan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami semangat terus dalam berkarya. Saya, Bang Saman, izin pamit. Salam merinding.